satu personil melayani 350 sampai 400 personil saja. Jadi ini memang, tapi alhamdulillahnya dengan minimnya personil Polsek Mariso ini, situasi wilayah Mariso dianggap amat sangat kondusif dibandingkan dengan polsek-polsek lain. Alhamdulillah Polsek Mariso dianggap sangat kondusif. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari peran bapak-bapak semua di sini. Karena apa? Karena bapak-bapak ini selalu menjaga ketertiban, tidak mengganggu ketenangan tetangganya, saudaranya, sehingga terjalin suatu kenyamanan dan keamanan dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Namun ini yang ada saya sampaikan adalah atensi Bapak Kapolres Tebes, karena Bapak Kapolres Tebes menganggap ini penting untuk diingatkan kembali. Yang pertama yaitu mengenai kumpul-kumpul warga yang tidak ada manfaatnya. Mungkin yang pernah mendengar ceramah beliau itu yang juga disampaikan. Jadi maksudnya dari Bapak Kapolres Tebes itu, kalau memang kumpul-kumpul ada manfaatnya silahkan dilaksanakan. Mungkin ada pengajian atau apa. Tapi kalau memang tidak ada manfaatnya, cuma main-main kita, ya ini yang dimaksudnya Bapak. Diingatkan. Ya, kalau saya pribadi saya mengerti. Kadang-kadang anak muda mau mengeluarkan dia punya bakat mungkin dengan menyanyi, tapi ini hendaknya diingatkan, jangan sampai terlalu lama, dibatasi jam 10 sudah diingatkan supaya mereka bisa menghentikan kegiatan. Terus yang kemudian yang kedua, selain kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya, yaitu mengenai minuman keras. Ya, di sini tantangannya, ya, saya berapa kali saya selalu patroli di sini. Ada juga beberapa laporan yang masuk, masih ada. Ini tolong hendaknya diingatkan, ya, diingatkan saja. Sampaikan kalau belum ada minum-minum, ingatkan saja. Karena bagaimanapun minuman keras itu utamanya tambal, ya. Ini sangat mengganggu sekali dalam arti bagi yang meminum juga, bagi kesehatannya membahayakan, bagi warga sekitar juga bisa mengganggu kalau dalam keadaan mabuk. Dan kami dari kepolisian, ya bukan Polsek Mariso saja, dari seluruh polsek selalu melakukan razia-razia minuman keras, utamanya baru ini, ya, dimana memang untuk produksinya memang tidak ada di wilayah Makassar atau wilayah Mariso utamanya. Jadi keluar dari masuk dari luar, ya, utamanya dari Takala, Kuwa, itu sekitar. Makanya kita selalu lakukan razia-razia. Hampir tiap hari kita selalu dapat mengamankan baru kadang 70 liter, pernah sampai 150 liter. Ini untuk Polsek Mariso saja. Tapi kalau digabung dengan polsek lain itu pernah sampai 1000 liter satu hari, Bapak. Kita bisa membayangkan, Bapak, kalau 1000 liter itu diminum satu orang 1 liter, mabuk 1000 orang mabuk, luar biasa pengaruh. Maka kita selalu mengingatkan. Dan ada juga yang beralasan kalau saya biasa turun di lapangan tanya jawab. Katanya alasannya ini obat katanya. Tapi sepengetahuan saya yang bisa menjadikan obat itu balok manis, ya, bukan pahit, ya. Kalau balok yang pahit itu memang mau mabukkan. Jadi tolong ini dipahami. Kalau memang mau jadikan obat berarti itu balok yang manis. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu senjata tajam. Ya, saya kebetulan di Makassar sudah cukup lama. Saya masih ingat zaman tahun 90-an, ya, bahwa kalau dulu itu anak-anak muda utamanya ini, kalau keluar, kalau udah ada badai di pinggangnya merasa tidak pede, ya. Tapi alhamdulillah soal badai kita sudah banyak warga yang sudah sadar. Tapi sekarang bergeser ke busur, ya. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Rata-rata yang bawa busur itu anak-anak remaja, anak-anak yang masih SMP, SMA. Padahal ancaman hukumannya apabila kita didapati membawa senjata tajam, itu baik balik, busur atau senjata tajam yang lainnya, yang memang sekarang tidak ada surat izin, belum ada surat izin membawa badai, tapi sekarang sudah ada. Itu ancaman hukumannya 10 tahun, Bapak. Jadi kita bisa bayangkan kalau anak kita masih SMA kelas 1 sampai diancam hukuman 10 tahun.
belum lagi nanti sudah tercatat di catatan kepolisian. Kita pahami sendiri kalau kita mau mencari pekerjaan kan pasti jangankan jadi TNI, Polri, guru. Sekarang menjadi grade aja kan harus ada SKCK mungkin yang palsu. Jadi kalau memang ada surat catatan kepolisian akan mempersempit peluang untuk menjadi melamar ke pekerjaan tersebut. Ya, jadi saya sarankan kepada bapak-bapak semua yang atau ibu-ibu di belakang kalau punya anak, tidak apa sekali-sekali masuk ke kamarnya, dicek tas sekolahnya. Karena kadang-kadang itu anak kita tuh dititipi temannya, jadi bukan dia karena temannya sudah tahu, oh ini sudah tahu berat, dia titip temannya, temannya yang alim kadang-kadang dititipi. Karena teman juga orang baik dititipi karena tidak tahu ya diterima pasal. Tapi kan kalau hukum kan tidak mengenali tidak tahu ya tetap ancamannya tetap sama. Jadi tidak ada salahnya bapak-bapak, ibu-ibu lakukan ya sambil ngobrol kan, dibuka-buka di tas sekolah atau di bawah tempat tidurnya. Kalau ada ambil saja, karena itu sangat apa istilahnya sangat nanti menyusahkan keluarga. Ya, jadi ini terus juga saya mau ingat juga tolong dicek HP-nya juga. Memang HP ini sekarang memudahkan bagi kita untuk apapun, tapi ini seperti sisi mata uang yang berbeda. Ini bisa menjadi positif, HP ini bisa menjadi negatif apabila memang tidak bijak dalam menggunakan HP. Saya pahami kadang-kadang termasuk anak saya itu kadang-kadang sampai lupa makan, kadang sedih, akhirnya kena asam lambung. Anak saya padahal masih SMA. Ya itulah, tapi ya itulah tantangan kita orang tua sekarang ya, dengan adanya HP kita harus bisa menyampaikan untuk masa depan anak-anak kita bahwa HP ini harus tetap ada batasan-batasannya. Terus yang terkeempat ya, tadi setelah kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya, minuman keras dan senjata tajam. Yang keempat itu kenal potbrong. Ya, kita malam itu kita lakukan operasi kenal potbrong. Mungkin di sini ada yang pernah mungkin keluarganya ditangkap di polsek ya. Kalau masih didapat di polsek bapak, kita masih kasih kebijaksanaan. Karena apa? Karena kita pahami ya bahwa kita ini sangat dekat. Jadi kalau sudah datang ketangkap terus ada yang menghadap saya atau menghadap kamu, pasti tidak paling lengkapi saja. Ganti knalpot itu sudah sangat paling ringan bapak. Karena kalau kita bawa ke Polrestabes Makassar itu disita di barang motornya dijadikan barang bukti 3 bulan, nanti ambil harus ganti knalpot dan dibayar dendanya itu 500.000. Jadi ini tolong jangan sampai nanti motor yang memang sehari-hari dipakai untuk misalnya bekerja, untuk aktivitas sehari-hari tertahan di Polrestabes selama 3 bulan, sangat merugikan. Jadi ini kita mengingatkan kembali. Terus yang terakhir ini tekanan dari atensi dari Mabes Polri. Ini kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini masa-masa hari-hari kampanye. Untuk kali ini kampanye kita di Polsek Mariso nanti ada di depan Pak Sulsel. Nah ini saya cuma menyampaikan saja, ya ini juga titipan dari Mabes Polri. Dalam suatu demokrasi beda pilihan itu biasa, tapi jangan sampai beda pilihan membuat kita menjadi bermusuhan. Ini diingatkan terus karena kemarin waktu pemilu presiden itu ada kejadian begitu, ya ada kejadian begitu. Yang itu Pak Presidennya sudah dilantik, tapi eksesnya masih ada. Dan kita tidak berharap ini semua terjadi. Jangan sampai nanti wali kota sudah dilantik, gubernur sudah dilantik, kita sama tetangga masih bermusuhan. Kan sangat ironis sekali. Yang di atas sudah enak-enak saja, kita masih gontok-gontokan. Karena bagaimanapun kita pahami bahwa tetangga kita itu adalah keluarga yang terdekat. Saya ini perantauan Pak dari Jawa, jadi kalau saya sama tetangga saya itu sudah kayak saudara saya. Karena bagaimanapun saya pahami kalau saya ada apa-apa, tidak bisa minta keluarga saya, biar keluarga saya jenderal di Jawa sana, tidak mungkin. Kadang-kadang kita perlu cepat-cepat ditolong, pasti tetangga kiri kanan bisa menolong.
Jadi tolong itu diperhatikan dan juga diwaspadi berita-berita hoax sama berita-berita yang mengadu domba. Kalau ada hal yang begitu Bapak, kalau misalnya ada spanduk yang bernada provokatif, yang memberi ujaran kebencian, laporkan, sampaikan ke kita. Nanti kita akan tindak lanjuti. Kalau ada berita-berita yang share berita-berita yang mengadu domba juga sudah cukup sampai di situ Pak, jangan dilanjutkan lagi supaya berhenti sampai di situ, tidak berkepanjangan ya. Dan untuk menyikapi hal tersebut ya, yang Pak tadi 4+1 tadi, Polsek Mariso juga sudah melakukan inovasi-inovasinya. Salah satunya ini inovasinya ya. Jadi saya sudah keliling beberapa masjid, bukan beberapa masjid, hampir di Polsek Mariso itu sampai saya bingung mana lagi yang belum pernah saya datangi ya. Karena memang saya sudah dari 1 bulan yang lalu saya selalu datangi masjid-masjid ini untuk mengingatkan itu salah satunya. Selain ada juga Jumat Jumat, ada juga safari Jumat, itu kita lakukan terus untuk mengingatkan ini Pak, mengingatkan supaya itu saja. Terus kita juga melakukan untuk mempermudah bagi warga yang memang mau, misalnya ada yang minum-minum balon, itu kita mau menegur dari ya, mungkin barangkali kita punya tetangga, kita ada prasarana jangan ya. Kita ada call center Polsek Mariso ya, ada call center Polrestabes, ada juga call center Polsek Mariso. Barangkali yang punya HP silakan dicatat, tidak apa-apa Pak, karena ini memudahkan. Kalau ada hal apapun dapat laporkan ke situ. Yaitu call center Polsek Mariso ya, 081 ulangi 0813 supaya mudah ingatannya. 0813 509 13 7. Jadi sebenarnya mengingatnya mudah sekali. Saya ulang ya, 08 13 509 13 7 ya. Ini kita berharap di sini untuk pelapor tetap kita rahasiakan Pak ya, untuk pelapor kita rahasiakan karena memang kalau dulu waktu saya baru masuk di Polsek Mariso, saya lihat dibikin grup RT RW. Akhirnya apa, kalau Pak RT melapor ditahu yang melapor ini Pak RT ini belum benar, kita kan tidak enak. Makanya sekarang kalau melapor jangan di grup Pak, kalau melapor di Japri saja, insya Allah kita akan tindak lanjuti ya. Sampai hal-hal sekecil apapun Pak, Bapak kita sudah berapa kali untuk mendapatkan laporan dari situ. Insya Allah kalau ada laporan itu yang penting mencantumkan nama, terus persoalannya apa, kemudian share ya supaya cepat kita akan segera datang ya. Karena saya terus terang kalau mengandalkan Pak Babin saja di wilayah saya, Pak Babin akan kewalahan. Karena Pak Babin ini, karena personil kami sangat minim itu, Pak Babin ini selain di wilayah juga dia Pak demo, Pak kegiatan masyarakat lainnya, pokoknya semua dilibatkan. Karena memang kita punya personil sangat sedikit. Jadi ya itu cara lebih memudahkan, lebih mendekatkan antara polisi dengan warga itu dengan call center tadi. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang terakhir saya bisa mohon kiranya bisa dokumentasi untuk bersama Pak. Silakan di depan sini. Boleh ya Pak ya? Oke, kasih. Ayo Pak Imam. Di depan satu, di depan. Mau coba mundur lagi. Kasih di depan sebagian. Nggak sampai. Depan ke sebagian, masih masuk. Di depan. Jaga. Depan sih.
Ya, masih masuk. Ya, pas. Oke. Oke, lihat. Lihat ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bisa dari sana maksudnya. Siap. Ya. Supaya yang di sana juga kelihatan jelas ya. Kadang-kadang kan ada yang datang dari kanan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kanan. Atas nih. Sampai ke dapurnya nih. Saya tahu ada anak rumah di masjid itu. Wah, Ya, penerusnya itu, Pak. remaja masjid kan ini tuh? Iya. Ya. Jangan dimarahi kalau ada anak sholat. Iya. Biarkan saja. Lebih baik bermain di masjid daripada bermain di luar kan? Iya, Pak. Iya.